Uzbekistan. Negara hasil pecahan Uni Soviet ini memiliki 12 provinsi dan 1 republik otonom, yang di dalamnya terdapat kota tertua yaitu Samarkand. Kota yang menjadi saksi bisu perjalanan sejarah masa lalu Uzbekistan. Terletak di bagian timur laut wilayah kota Samarkand, tepatnya di tepi Bukit Afrasiyab, kawasan yang menjadi salah satu ikon peninggalan sejarah Uzbekistan. Kawasan ini dikelilingi pemakaman kuno penduduk, serta berada di sekitar situs bersejarah lainnya, yaitu Masjid Hazrat Kizir, Bibi Khanum, dan kawasan Registan, yang dihubungkan langsung oleh pedestrian utama sebagai jalur sirkulasi penduduk dan para wisatawan. Kawasan ini dilalui jalan besar sekaligus jalan utama, sehingga dapat dicapai menggunakan kendaraan pribadi, taksi, maupun bus travel. Ada beberapa akses yang dapat dilalui. Dengan berkendara dari stasiun kereta Samarkand membutuhkan waktu 15 menit, berkendara selama 10 menit dari Bandara Samarkand, serta membutuhkan waktu 30 menit berjalan kaki dari kawasan Registan. Sirkulasi kendaraan yang digunakan menggunakan sistem satu pintu, maka kendaraan yang ingin masuk dan keluar kawasan menggunakan pintu yang sama. Disediakan pula satu titik lahan untuk area parkir di dekat pintu masuk kendaraan. Sirkulasi yang digunakan adalah sirkulasi linier, di mana hanya ada satu jalan menuju bagian teratas kawasan. Pengunjung pun akan berjalan melewati setiap bangunan sampai ke bagian paling atas. Untuk mencapai bagian atas kawasan, harus ditempuh dengan berjalan kaki sepanjang 200 meter dari gerbang utama, dan harus melewati 40 anak tangga. Pada bagian tangga ini, menurut legenda, jika dapat menghitung dengan jumlah yang sama saat menaiki dan menuruninya, maka keinginannya dapat terwujud. Nama Shaizinda diambil dari kisah Kusam bin Abbas. Beliau dikenal sebagai sepupu sekaligus teman dekat dari Nabi Muhammad SAW. Legenda populer mengatakan bahwa Kusam bin Abbas meninggal dengan cara dipenggal oleh orang-orang kafir saat ia sedang berdoa. Lalu setelah mereka pergi, beliau berdiri dan kemudian mengambil kepalanya, lalu dia menghilang seperti teleportasi, yang berarti ia masih hidup sampai sekarang. Karena itulah, kompleks pemakaman ini dinamakan Shaizinda, yang artinya Raja yang Hidup atau The Living King. Kawasan Shaizinda dibangun bagian demi bagian, dibentuk selama 8 abad, dan terjadi beberapa restorasi. Bagian makam paling awal sudah ada dari abad ke-7, sedangkan makam terakhir berasal dari abad 14 hingga 15. Pada abad 16 hingga 19, rekonstruksi terus dilakukan, namun perubahannya tidak signifikan. Hingga pada tahun 2005, terjadi rekonstruksi besar-besaran yang membuat seluruh bangunan tampak seperti sekarang. Tinggi setiap bangunan memiliki kesamaan, yaitu sekitar 10 meter. Sedangkan dom kecil yang memiliki ketinggian kurang lebih 3 meter, dan total ketinggian bangunan bisa mencapai 13 meter. Shaizinda terbagi menjadi 3 bagian. Pada bagian atas kawasan terdapat beberapa bangunan, yaitu makam Khoda Ahmad, Syekh Arab atau Kutluk Aka, Tuman Aka, dan yang paling utama adalah makam Kusam bin Abbas. Ketika ingin memasuki kawasan bagian atas, terdapat gerbang yang berbentuk ruangan berkubah yang menjadi tanda pembatas antara bagian tengah dan atas yang bisa disebut Chartak Gate. Terdapat 3 bangunan teratas yang saling berhadapan. Di sebelah kanan merupakan makam Syekh Arab atau Kutluk Aka, di sebelah kiri merupakan makam Tuman Aka,
Dan sebagai penutup ujung utara kompleks, terdapat makam dari seorang imam, yaitu Imam Khoda Ahmad. Kutluk Aka dan Tuman Aka adalah 2 dari 20 istri yang dimiliki Timur Leng. Dikatakan bahwa Tuman Aka merupakan istri termudanya dan makam ini dibangun pada abad ke-15. Sedangkan makam Khoda Ahmad merupakan makam dari seorang imam yang merupakan mausoleum tertua di Syaizinda setelah Kusam bin Abbas, yang dibangun sekitar awal abad ke-14. Makam Kusam bin Abbas yang menjadi inti dari kawasan ini terdiri dari beberapa ruang. Yang pertama, ruang makam, masjid, dan tempat berziarah atau bisa disebut ziarat khana. Pintu masuk terbuat dari kayu yang berasal dari abad 14 oleh Master Said Yusuf dari Shiraz atau Iran dengan tulisan, "Pintu-pintu surga terbuka bagi umat yang beriman." Pada kolom pintu tertulis nama pria yang mengukir pintu ini. Tinggi pintu 2,28 meter dengan lebar 70 cm dan tebal 8 cm. Setelah melewati pintu masuk, bagian pertama yang akan dijumpai adalah masjid. Masjid ini dibangun pada masa Timur Leng abad 14 hingga 15. Sebelum memasuki ruangan ziarah, terlihat dekorasi balok kayu yang ada dari abad 11 hingga 12. Balok berukir juga dikatakan tanggal sebelum penaklukan Mongol. Ziarat khana. Disinilah orang-orang berdoa dan berziarah untuk seorang penyebar agama Islam yang paling dihormati di Uzbekistan, yaitu Kusam bin Abbas. Ornamen dengan warna merah hanya bisa ditemui di makam Kusam bin Abbas pada ruang ziarah ini. Seluruh ornamen yang ada menggunakan ornamen mayolika. Terdapat pula hiasan mukarnas atau stalaktit pada bagian bawah kubah. Sebagai sirkulasi udara dan pencahayaan, terdapat jendela kecil yang langsung terhubung keluar. Ruangan yang tertutup dengan pintu kayu bermotif ini merupakan makam dari Kusam bin Abbas. Pintu ini terbuat dari pohon pine dan dicat menggunakan lek. Batu makam atau sarkofagus memiliki 5 susunan yang berarti 5 rukun Islam. Susunan ini memiliki makna bahwa seseorang yang menjalani langkah demi langkah kehidupannya menjadi seorang muslim yang taat. Tepat di sebelah ruangan makam terdapat ruang harapan. Pada ruang ini, keseluruhan dindingnya berwarna putih dan warga setempat terbiasa meletakkan uang di dalam tempat ini yang dimaksudkan sebagai hadiah untuk mendapat berkah. Dari seluruh bangunannya, Syaizinda memiliki 3 jenis motif ornamen, mozaik, terakota, dan mayolika. Mozaik adalah motif dengan kombinasi bentuk persegi yang ketika disusun akan membentuk pola. Terakota adalah motif seperti pahatan dan mempunyai tekstur. Mayolika adalah motif bunga-bunga mirip terakota namun tidak bertekstur. Warna yang digunakan memiliki 3 warna dominan di setiap bangunannya, yaitu warna biru yang artinya langit, hijau yang berarti alam yang hijau, dan merah artinya adalah darah dari Timur Leng. Motif mayolika dapat dilihat pada interior masjid Kusam bin Abbas, tepatnya pada bagian bawah dinding, dan kolaborasi ornamen kaligrafi Arab pada bagian mimbar. Selain itu, motif ini juga terdapat pada ruang ziarah, dan keseluruhan interior ruang ini kaya akan motif mayolika, di mana dari keseluruhan bangunan di Syaizinda, hanya tempat ini yang terdapat ornamen berwarna merah. Terdapat pula hiasan mukarnas atau stalaktit pada bagian bawah kubah. Untuk motif terakota dapat ditemukan pada fasad bangunan makam Khoda Ahmad dan Kutluk Aka. Sedangkan makam Tuman Aka dipenuhi oleh motif mayolika. Setiap kaligrafi yang dimiliki setiap bangunan tidak sembarang tertulis.
Mereka memiliki arti dan makna. Pada kaligrafi bangunan Kutluk Aka memiliki arti, semoga Tuhan menerangi pakaian sucinya. Makna dari kaligrafi ini tidak hanya berfungsi pada keindahan taman, tetapi menyinggung juga kebiasaan perhiasan dan pakaian bagi seorang wanita. Sedangkan kaligrafi yang tertulis di makam Imam Khoda Ahmad bermakna, semoga Tuhan memberkahi hidup yang ditandai oleh makam agung makam ini dari seorang Khoja Ahmad yang tak tertandingi keindahannya. Setiap bangunan di Syaizinda memiliki arsitek yang berbeda-beda, sehingga terdapat keberagaman motif dan ornamen di setiap bangunannya. Persatuan antar seni dari Persia, motif seni Islam, serta pengaruh Timurid membuat keunikan tersendiri dari setiap bangunan. Ketika mengunjungi kawasan ini, kita akan merasakan seni khas budaya Timurid yang sungguh mengagumkan. Prestasi dinasti Timurid dalam dunia seni dan budaya ini harus diakui. Ornamen yang dibentuk dengan teliti menghasilkan ornamen yang detail, serta kaligrafi penuh makna, pengingat akan kehidupan setelah kematian, menjadi tolak ukur keunggulan di bidang artistik di masa Timurid. Halo Ibu. Halo Ibu. Itu meja buat apa kalau lipat buat kasur buat apa kalau Mantap. spesial banget itu. It's about 2,700